Shalom, perkenalkan nama saya Dina Rosina Sevi, mahasiswa Yakan Kupang, program studi pendidikan agama Kristen kelas F semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu tokoh Yakub. Tokoh Yakub di sini disebut sebanyak 241 kali, disebut dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Yosua. Dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 12, ayat 24 hingga 26 menceritakan bahwa Yakub adalah anak dari Ishak dan Rebeka, dan ia memiliki saudara kembar bernama Esau. Meskipun Esau dan Yakub adalah saudara kembar, namun mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Esau suka berburu dan tinggal di padang, sedangkan Yakub adalah orang yang tenang dan suka tinggal di rumah. Ishak sangat sayang kepada Esau karena suka berburu, tetapi Rebeka lebih mengasihi Yakub. Pada suatu hari Yakub sedang memasak, tiba-tiba datanglah Esau yang sangat lapar lalu meminta sedikit masakan Yakub. Yakub pun menggunakan kesempatan ini untuk merampas hak kesulungan kakaknya, dan ia mau memberikan masakannya itu kepada kakaknya, namun dengan satu syarat,
29 ayat 13 hingga yang ke-18. Ia pun mulai bekerja pada pamannya. Setelah waktunya tiba, ia meminta pamannya untuk menepati janjinya. Tetapi pamannya tidak menepati hal itu, lalu ia memberikan Lea kepada Rahel karena Yakub tidak mencintai Lea, sehingga
itu akan menimbulkan dendam, iri hati, dan kebencian. Makna kedua dari cerita ini adalah keluarga. Yang pertama, orang tua. Sebagai orang tua, kita kurang adil terhadap anak-anak, dan hal itu kita tidak menyadarinya sehingga menimbulkan iri hati, dendam, perseteruan antara anak-anak, dan menimbulkan konflik serta perpecahan dalam keluarga. Dan dalam Kejadian pasal 27 ayat 43 mengajarkan bahwa ketika seorang anak mendapat sesuatu masalah, sebagai orang tua jangan menyuruhnya menghindari masalah tersebut, namun harus menghadapi masalah itu. Makna yang kedua, anak-anak. Sebagai anak-anak, kita kadang sering menipu orang tua kita agar mendapat sesuatu yang kita inginkan, seperti halnya Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat hak kesulungan itu. Makna yang ketiga yaitu gereja. Makna cerita untuk gereja adalah kita melihat pergulatan Yakub dengan Allah. Sebenarnya merupakan sebuah refleksi bagi kehidupan kita dalam bidang kerohanian, di mana dalam kehidupan gereja sebagai orang yang beriman kepada Tuhan pasti akan selalu bergulat dengan sesama dalam segala kondisi. Dengan demikian, kepentingan dengan berbagai keinginan, hambatan, tantangan, janji, dan motivasi. Dan akhirnya, pergulatan Yakub merupakan gambaran dari pergulatan kita dalam kehidupan gereja. Maka, baiklah kita dengan bijak mau belajar dari kisah Yakub yang akhirnya sadar bahwa ia tetap harus membutuhkan Tuhan meskipun sudah mendapat banyak berkat. Makna yang keempat dari sekolah. Makna cerita Yakub dalam dunia pendidikan dalam Kejadian pasal 29 ayat 1 ayat 18 dan 20 mengajarkan kita bahwa menjadi seorang pengajar atau guru harus mengambil sikap dan contoh yang baik dari tokoh Yakub, di mana ia bekerja selama 14 tahun di rumah pamannya demi mendapatkan orang yang ia cintai. Begitupun halnya kita sebagai calon pengajar. Ketika kita ingin menjadi seorang pengajar yang baik dan menjadi teladan yang baik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Artinya, ketika kita mau mengajar, maka kita harus mengajar